Halo semuanya, welcome back to After Office Talk. Tempat kita bahas hal-hal random tapi relate banget sama hidup budak korporat kayak kita-kita gini. Gue host lo yang hari ini jujur aja, nyawanya belum kumpul 100%. Kenapa? Ya apalagi kalau bukan karena ini hari Senin. Sumpah ya, tadi pagi pas alarm bunyi jam 6, gue rasanya pengen banting HP terus pura-pura amnesia kalau gue punya kerjaan. Kok bisa ya, baru merem bentar habis weekend, tiba-tiba udah disuruh kerang lagi sama deadline. Bentar. Baru buka segmen aja udah dramatis banget sih. Banting HP, amnesia. Lu tuh sehat gak sih sebenarnya? Gue ngerasa istilah Monday Monster ini tuh cuma alasan yang dibesar-besarin biar orang punya kambing hitam buat rasa malesnya masing-masing. Kayaknya gak seserem itu deh kalau lo emang niat kerja. Wah gila, langsung gaspol ya lo. Kenalin dulu dong, ini tamu kita hari ini yang ya gitu deh, kritis banget orangnya. Tapi serius men, lo gak ngerasa apa? Gravitasi kasur di hari Senin itu beda banget sama hari Selasa atau Rabu. Kayak ada magnet raksasa yang narik punggung lo biar gak bangun. Itu bukan males, itu fenomena alam, tau gak? Fenomena alam apaan? Itu namanya gangguan pola tidur, bro. Lo weekend begadang kan? Nonton seri sampai subuh, terus bangun siang. Pas minggu malam, badan lo bingung mau tidur jam berapa. Paginya dipaksa bangun. Ya jelas kaget. Jadi jangan salahin harinya. Salahin cara lo ngatur waktu pas libur. Lagian, after office talk kok bahasanya kayak orang gak punya semangat hidup gini sih? Justru itu poinnya. Di after office talk kita jujur-jujuran aja. Lo boleh bilang itu pola tidur. Tapi gimana sama Sunday scaries? Itu loh, perasaan cemas yang muncul pas minggu sore pas matahari mulai tenggelam. Tiba-tiba perut mulas, pikiran kemana-mana. Ingat meeting Senin pagi yang bakal penuh drama. Itu logis nggak menurut lo? Padahal kan Seninnya belum kejadian. Gimana ya? Kalau soal cemas itu sih gue paham dikit. Tapi tetap aja, menyebutnya ujian hidup itu menurut gue penghinaan buat orang yang beneran lagi kena musibah. Ini kan cuma rutinitas. Lo dapat gaji dari sini kan? Harusnya lo bersyukur ada yang dikejar di hari Senin. Kalau lo pengangguran, semua hari rasanya kayak Senin. Atau malah nggak ada bedanya sama sekali. Mana yang lebih seram? Berat banget bahasanya. Tapi beneran deh, gue sempat baca-baca katanya ada riset yang bilang kalau detak jantung orang rata-rata meningkat di Senin pagi karena stres levelnya naik drastis. Berarti ini bukan cuma di kepala gue doang dong. Ini tuh biologis. Kita tuh secara evolusi mungkin gak didesain buat duduk di depan laptop 8 jam sehari setelah 2 hari bebas lari-larian di mall atau rebahan. Nah, itu dia masalahnya. Lo ngerasa weekend itu bebas, terus kerja itu penjara. Makanya transisinya berasa kayak disiksa. Coba deh kalau lo enjoy sama apa yang lo lakuin. Atau minimal lo punya sistem yang benar buat mulai hari. Gue pribadi sih, Senin itu justru momen buat ngeriset. Kayak, oke, minggu baru, target baru. Lo-nya aja yang mindsetnya udah kalah duluan sebelum tanding. Wait, mindset udah kalah? Sombong amat lo. Tapi bentar, gue pengen tahu deh, emangnya lo pas alarm bunyi jam 5 atau jam 6 pagi tadi langsung lompat dari kasur sambil teriak I love Monday gitu? Nggak mungkin kan? Pasti ada kan momen 1 detik lo mikir, duh andai gue dapat warisan 7 turunan sekarang juga. Ya, kalau mikir gitu sih bohong kalau gue bilang gak pernah. Tapi bedanya, gue gak mendramatisir itu jadi monster. Gue cuma ambil nafas, minum air putih, terus mandi air dingin biar sadar. Masalahnya, orang kayak lo nih, pas bangun malah buka sosmed dulu. Lihat orang lain posting Monday vibe yang estetik. Terus lo makin ngerasa hidup lo ampas. Itu kan yang lo lakuin tadi pagi. Kok lo tahu sih? Sialan. Tapi emang bener sih, scroll TikTok pas baru bangun itu jebakan Batman banget. Isinya kalau nggak orang pamer sukses, ya orang yang ngeluh Senin juga. Jadi makin ke-trigger kan? Tapi serius men, gue pengen bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih kolektif banget rasanya? Kayak satu dunia sepakat kalau Senin itu musuh bersama. Oke, kalau lo mau bahas secara kolektif, mungkin karena kita semua benci transisi. Manusia itu makhluk kebiasaan. Pas weekend, kita punya kontrol penuh atas waktu kita. Pas Senin, kontrol itu diambil alih sama bos, klien, atau sistem perusahaan.
Kehilangan kontrol itu yang bikin kita ngerasa kayak monster itu datang. Tapi ya balik lagi, itu kan konsekuensi dari pilihan hidup lo sebagai pekerja. Nah, itu dia. Kehilangan kontrol. Itu kata kuncinya. Gue ngerasa kayak gue bukan pemilik diri gue sendiri pas jam kantor dimulai. Tapi bentar, gue mau nanya satu hal lagi sebelum kita masuk lebih dalam. Lo pernah nggak kepikiran kalau sebenarnya bukan Seninnya yang salah, tapi cara kita mengakhiri hari Minggu kita? Nah, mulai pinter loh. Akhirnya ada poin yang gue setuju. Kebanyakan orang tuh balas dendam di hari Minggu karena ngerasa Sabtunya kurang puas. Akhirnya mereka begadang, foya-foya, atau malah ngerjain tugas yang numpuk. Jadi pas Senin datang, mereka sebenarnya lagi hangover mental. Jadi bukan Senin yang jahat, tapi Minggu lo yang berantakan. Gitu loh maksud gue. Wah, ini makin seru sih. Berarti kita selama ini salah sasaran ya. Kita ngebully hari Senin, padahal pelaku utamanya adalah hari Minggu kita sendiri yang gak beres. Oke, simpen dulu argumen lo itu. Habis ini kita bakal bahas lebih detail. Sebenarnya ada nggak sih trik biar Senin itu nggak berasa kayak kiamat kecil buat kita para pekerja di After Office Talk ini? Jangan kemana-mana dulu.